Assalamualaikum. Tetap dukung channel ini ya guys dengan like, comment, and subscribe. Jangan lupa, terima kasih. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, dan raih kita. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo. Gimana nih adik-adik, keren gak nih videonya? Keren, Bu. Keren, Bu. Keren ya. Keren, Bu. Banyak ya ternyata ya ininya apa kegiatan yang ada di Sudin Pusdip Jakarta Pusat ya. Iya, Bu. Enak ya yang punya laptop kayak bisa gede nih layarnya. Apa? Orang aja arti partisipan di hati juga nggak tahu ya. Saya ngasih itu nggak ada. Partisipan itu gabung rame-rame. Kayak pesen-pesen gitu, Bang. Bisa mau keluar. Jelas tahu. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita foto bersama dulu yuk. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ini jadi di layar Ibu ini ada 2 slide, ya kan? Ada 3 slide. Nanti kita 3 kali ambil foto ya. Ayo, yang belum dibuka kameranya coba dibuka dulu. Persiapkan gaya yang ini, gaya yang kece ya. Baiknya sudah ada belum, Bu? Iya, udah ada. Yakin, Bu? Ayo, kameranya dibuka anak-anakku sayang semuanya. Kemudian senyum yang paling manis supaya kakaknya bisa memfoto dengan manis pula. Tuh, kakaknya manis tuh. Ya kan, kakaknya cantik, manis. Yuk, semuanya senyum. Ayo. Nah, kakak mulai ambil gambarnya ya. Gaya ya. 1, 2, 3. Gak bisa lagi. Oke. Coba sekali lagi ya.
Oke. Coba lagi. Coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Boleh coba satu kali lagi ya, karena tadi agak belum bisa. Oke, coba kita gaya lagi ya, senyum lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih Kakak. Nah. Oke. Ya, ya. Nah, karena Ibu Meti udah masuk, Kakak mulai ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, Ibu Dr. Randa MSI. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pasar Baru 03 dan para guru pendamping. Dan tak lupa pula para narasumber kita pagi hari ini, Ibu Rahmatul Karimah selaku Pustakawan Sudin Pusip Jakarta Pusat dan Ibu Alifa Ayu selaku Staf Kearsipan Sudin Pusip Jakarta Pusat. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara pagi ini. Sebelum menyaksikan materi perpustakaan dan kearsipan lebih lanjut, saya persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Pasar Baru 03 untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Kepala Sekolah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kakak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Ibu Dr. Randa Meti Lastri, MSI. Yang terhormat Bapak Kanwil sebagai KPAK Perpustakaan Jakarta Pusat. Yang sama-sama kita hormati juga kakak-kakak narasumber kita, yaitu Kak Rahmatul Karimah dan Kak Ayu, bagian pustakawan dan kearsipan. Kemudian kakak moderator kita, Kakak Fatia Azhara, serta Bapak Ibu baru 03 yang mewakili dari kelas 2 sampai dengan kelas 6. Ikut bergabung di acara kunjungan perpustakaan secara virtual. Selama acara virtual ini ya, dan bisa nanti dilanjutkan barangkali menjadi suatu kebiasaan untuk selalu membaca ataupun rajin berkunjung ke perpustakaan untuk menimba ilmu. Terima kasih pula Ibu atas pelayanan yang diberikan kepada kami SDN Pasar Baru 03 berupa perpustakaan keliling selama sebelum pandemi dengan Pak Jarno. Jujur kami kangen dengan Pusling ya, dengan Pak Jarno ya, dengan pelayanannya yang begitu ramah. Terima kasih. Kemudian tak banyak kata, kami mengucapkan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan kami mungkin selama Pusling berada di sekolah kami ataupun selama acara virtual ini berlangsung. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu atas sambutannya. Oh iya, adik-adik, kakak mau ingetin lagi ya nanti kalau Ibu narasumber atau Ibu Kasudin lagi berbicara, tolong dimatikan dulu ya mikrofonnya ya, biar kita bisa dengar suara ibunya dengan jelas. Oke? Ya, Bu. Ya, Iya, Bu. anak-anakku dimatikan dari sekarang sayang. 1, 2, yuk. Baik, langsung saja saya lanjut lagi ya caranya. Kepada Ibu Meti Lastri, saya persilahkan untuk memberikan sambutan di acara wisata literasi virtual ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, anak-anakku sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Udah pada sarapan? Udah, Iya, karena di rumah jadi tanya sarapan. Jadi Ibu pendamping ataupun Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang aku cintai, yang saya cintai, dan panitia literasi Jakarta Pusat. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu melalui Zoom atau virtual. Ini baru pertama kali kita lakukan literasi melalui virtual seperti ini. Nggak apa-apa anak-anakku, ada rotan akar pun jadi. Jadi sebenarnya Pasar Baru ini pernah datang literasi nggak ke Jakarta Pusat? Pasar Baru 3 belum, Bu. Tapi kalau Pasar Baru 03 belum. Tapi saya sudah pernah membawa Karanganyar 07, Bu. Pada saat itu. Begitu. Ya. Jadi Pasar Baru 03 belum pernah ya? Belum. Ya. Keburu pandemi, Bu. Makanya saya ingin virtual dulu. Nggak apa-apa. Nanti kalau pandemi sudah berlalu ataupun mungkin nanti kalau kita sudah bisa bertatap muka walaupun tidak 100%, nanti kita akan adakan kembali wisata literasi dengan jumlah orang yang terbatas. Baik. Tidak seperti biasa. Baik. Kalau selama ini kita 100, sekarang mungkin bisa 50 ya, dan kita bisa atur tempat duduknya. Siap, jadi marilah kita selalu berharap agar pandemi ini berlalu. Amin. Kita bisa kembali seperti sedia kala. Amin. Kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa bertemu. Amin. Jadi kepada anak-anakku sekalian yang belum pernah mengikuti wisata literasi secara langsung, nah, insya Allah nanti akan kita jadwalkan untuk bisa bertemu secara langsung. Terima kasih. Ya, jadi sekarang kita bisa bertemu melalui virtual saja dulu. Iya. Jadi anak-anakku sekalian, walaupun di rumah, tetapi saya berharap tetap belajar, tetap membaca. Memang mungkin perpustakaan sekolah ada di sekolah, nggak bisa mungkin juga didatangi. Perpustakaan Sudin Pusip juga tidak bisa didatangi. Tapi ada cara lain anak-anakku sekalian. Perpustakaan DKI Jakarta punya yang namanya iJakarta. iJakarta itu adalah perpustakaan digital. Perpustakaan sama persis dengan perpustakaan konvensional. Ada bukunya, bisa dipinjam, bisa dibaca, tetapi melalui digital. Jadi Ibu pendamping yang saya hormati, barangkali seluruh siswa di SDN Pasar Baru 03 Pasar Baru ini bisa diminta untuk mendownload perpustakaan iJakarta. Karena semua buku ada di sana, buku bisa dipinjam selama 3 hari, 3 buah, dan bisa dibaca. Kalau sudah 3 hari, buku itu dengan sendirinya akan kembali secara langsung. Jadi, walaupun tidak bisa kita datang ke perpustakaan konvensional yang biasa, tapi kita bisa mengunjungi perpustakaan digital. Banyak buku-buku yang bisa dipinjam di sana. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, membaca itu sangat penting sekali. Membaca menambah pengetahuan kita.
Kalau pengetahuan kita bertambah, wawasan kita bertambah, percaya diri kita tinggi. Kalau percaya diri kita tinggi, insya Allah kita akan bisa menghadapi apa saja. Kita bisa mengerjakan apa saja karena pengetahuan kita yang luas. Orang yang pengetahuannya luas, percaya dirinya tinggi. Kalau percaya dirinya tinggi, apapun bisa dia jawab. Pertanyaan apapun yang ditanya, insya Allah bisa dijawab. Oleh karena itu, kalau anak-anakku sekalian di rumah, baca buku apa saja yang ada. Kalau kehabisan buku, bisa buka AI Jakarta. Insya Allah, AI Jakarta bisa menemani anak-anakku sekalian untuk mengisi waktu-waktu luang selain melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Ibu berharap perpustakaan ini menjadi rumah ketiga. Rumah pertama itu adalah rumah di rumahnya sendiri dengan keluarga. Rumah kedua itu adalah di sekolah dengan ibu guru. Rumah ketiga itu adalah perpustakaan. Kalau anak-anakku sekalian punya waktu senggang, datanglah ke perpustakaan. Perpustakaan itu gudang ilmu. Bacalah buku-buku yang anak-anakku suka. Karena dengan membaca, membuka cakrawala kita. Cakrawala kita terbuka, kita akan mempunyai mimpi-mimpi. Raihlah mimpi-mimpi dengan membaca. Orang yang suka bermimpi itu insya Allah akan berhasil di dalam hidupnya. Kemudian juga nanti acara ini ada kunjungan secara virtual ke perpustakaan Jakarta Pusat. Kita punya ruang perpustakaan dewasa, kita punya ruang perpustakaan anak, kita punya ruang perpustakaan di bawah 5 tahun, kita juga punya ruang perpustakaan remaja, juga teater. Kita bisa nonton film. Nah, kalau anak-anakku sekalian nanti datang kemari, bisa nonton film. Filmnya maunya apa? Tinggal pilih. Ada film anak-anak, ada film perjuangan. Itu kalau kita datang kemari. Tetapi nanti kalau dimungkinkan melalui virtual ini, nanti para narasumber ataupun nanti panitia, bila mungkin bisa memutar film. Kalau tidak mungkin, nanti kita tunggu dalam kunjungan wisata literasi yang insya Allah kalau nanti sudah diperbolehkan untuk bisa datang ke sekolah, untuk kita bisa berkumpul, nah kita akan memutarkan film-film itu. Kemudian juga kita juga bisa yang datang langsung menjadi anggota perpustakaan. Nah, untuk menjadi anggota perpustakaan memang ada syaratnya, tetapi untuk pengunjung wisata literasi dengan rekomendasi guru pendamping, insya Allah semuanya bisa menjadi anggota perpustakaan. Anak-anakku sekalian, Ibu sangat berharap sekali anak-anakku menjadikan perpustakaan itu rumah ketiganya. Karena dengan menjadikan perpustakaan rumah ketiga, insya Allah anak-anakku sekalian bertambah cinta dengan buku. Kalau kita sudah cinta dengan buku, insya Allah anak-anak meraih masa depannya sudah dekat. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu pendamping maksud saya yang saya hormati, di dalam situasi seperti ini barangkali bisa menugaskan semua siswanya untuk membaca apa saja yang dibaca yang mereka sukai, kemudian meringkas buku-buku yang dibaca. Buku-buku yang diringkas oleh siswa tersebut bisa dinilai oleh ibu guru, oleh masing-masing ibu guru, baik di kelas 1, 2, 3, dan 4. Ini juga salah satu cara kita untuk mendorong meningkatkan minat baca. Dengan kita sering datang ke perpustakaan, anak-anak sering datang ke perpustakaan, insya Allah minat baca mereka bertambah. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat baca ini bukan saja menjadi tugas pemerintah, tetapi ini juga menjadi tugas sekolah, tugas satuan pendidikan melalui perpustakaan. Oleh karena itu, kami juga mendorong perpustakaan yang ada di SDN 03 ini juga bisa dibenahi dan bisa meminta bantuan dengan pustakaan-pustakaan kami agar perpustakaan di SDN 03 ini bisa lebih baik. Termasuk juga menambah koleksinya yang bisa dimintakan layanan buku paket.
Bapak Ibu, bukan buku paket pelajaran. Kami juga ada namanya buku layanan buku paket. Layanan buku paket ini adalah layanan buku-buku pengayaan atau buku-buku umum ke setiap perpustakaan, baik itu perpustakaan sekolah atau perpustakaan masyarakat atau perpustakaan kedinasan, untuk dibantu menambah khasanah koleksi perpustakaan tersebut. Kita akan membantu bisa 100 judul buku, bisa 50 judul buku, bahkan bisa 150 judul buku yang bisa diberikan kepada perpustakaan tersebut. Dan setiap 3 bulan, setiap 4 bulan buku itu bisa ditukarkan kembali kepada kami. Jadi kepada pihak sekolah kami berharap perpustakaan, kalau memang ada ruangan perpustakaan, saya belum tahu apakah di SDN 03 Pasar Baru ini sudah punya perpustakaan. Kalau sudah ada ruangannya, mari kita sama-sama membenahi ruangan tersebut. Kalau itu menyangkut sarana prasarana, maka pemenuhan sarana prasarana tersebut bisa berkoordinasi dengan pihak Sudin Pendidikan 1 atau Sudin Pendidikan 2, di mana sekolah itu di bawah koordinasinya. Tetapi kalau menyangkut pembinaan SDM, pengelolanya, menyangkut penambahan koleksi di perpustakaan tersebut, bisa bekerja sama dengan Sudin Perpustakaan Asip Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama membenahi perpustakaan di sekolah untuk bisa sekolah ini menjadi sarana tempat untuk meningkatkan, menumbuhkan minat baca siswa-siswa kita. Nah, di masa pandemi ini saran kami adalah lakukan mendownload iJakarta, karena Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta punya perpustakaan digital namanya iJakarta. Nah, anak-anak bisa meminjam buku dan memanfaatkan waktu belajar di rumah dengan membaca, dan sekolah bisa meminta siswa-siswinya untuk meringkas, kemudian dinilai oleh sekolah sebagai bagian daripada pembelajaran, belajar mengajar, dan juga bagian daripada menumbuhkan minat baca siswa kita. Saya pikir itu yang saya sampaikan pada wisata literasi secara virtual yang pertama ini. Saya berharap acara ini walaupun secara virtual dapat menarik perhatian anak-anak, manakala sudah melihat sarana prasarana yang kami miliki, insya Allah kita lanjutkan nanti dengan kunjungan secara langsung apabila pandemi ini atau sekolah sudah bisa masuk lagi, atau kita bisa berkumpul walaupun tidak secara maksimal. Saya pikir itu. Sekali lagi anak-anakku sekalian, selamat berjalan-jalan melalui virtual ke Perpustakaan Jakarta Pusat. Nanti bila pandemi sudah berlalu, anak-anakku silakan datang berkunjung. Amin. Dan sebenarnya kami juga ibu guru bisa mengirimkan nama-nama yang ikut pada saat ini untuk segera kami buatkan kartu anggota. Jadi nanti untuk foto-fotonya bisa berkoordinasi dengan Kak Ime atau dengan Kak Ime ada di sini ya, atau dengan moderator. Bagaimana teknik untuk fotonya. Tapi tolong teman-teman semua untuk keanggotaan ini bisa ditindaklanjuti. Demikian Bapak Ibu pendamping, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti dan hadir pada acara wisata literasi ini. Sampaikan salam hormat saya juga kepada kepala sekolah, dan mudah-mudahan kegiatan ini ke depan bisa terus berlanjut. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu Meti atas sambutannya. Sebelum kita memasuki ke materi perpustakaan dan kearsipan, adik-adik dimohon untuk mengisi daftar hadir dari link yang udah di-share di chat room ya. Udah bisa, ada kendala nggak untuk membuka linknya? Atau udah isi semua? Ada, Bu. Oke. Bisa ya, udah bisa diisi ya. Oke, kalau gitu baik, langsung saja kita
lanjut ke agenda berikutnya, yaitu pemaparan materi perpustakaan dari Ibu Rahmatul Karimah atau yang biasa akrab dengan Ibu Imei. Kepada Ibu Imei, saya persilakan. Ya, halo, tes. Terdengar suara saya? Halo. Mendengar, Bu. Oke, semangat pagi nih. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, yang semangat dong. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Terdengar ya suara saya ya? Mendengar, Bu. Ya, Bu. Dengar, Bu. Selamat datang saya ucapkan kepada Oke, bagus. Terima kasih. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta dari SDN Pasar Baru 03 pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah bergabung kepada yang terhormat Ibu Kasudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, Bapak Kepala Ibu Meti Lastri, kepada yang terhormat Bapak Kepala Seksi Perpustakaan, Bapak Tanwil, kepada Kepala Sekolah dari SDN Pasar Baru 03 pagi atau yang mewakili, dan kepada Ibu Guru Pendamping, Ibu atau Bapak Guru Pendamping dari SDN Pasar Baru 03 pagi, dan para peserta yang pagi ini saya lihat sudah sangat segar-segar, sudah bersih, sudah cakep, ganteng, cantik semuanya. Pagi ini mau menyimak wisata literasi virtual dari Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sebelumnya ada yang sudah pernah ke perpustakaan kita? Belum. Ada yang sudah pernah? Barangkali ada yang sudah pernah main ke sini? Belum. Belum. Oke, berarti ini pengalaman pertama untuk kalian ya. Kita sebetulnya sebelumnya mengadakan wisata literasi ini datang langsung ke perpustakaan. Jadi kalian semua bisa melihat seluruh koleksi dan fasilitas yang kita punya. Tapi sayangnya kondisi sedang pandemi seperti ini, sedang ada apa ya? Kenapa kita harus di rumah saja? Itu karena apa ya? Boleh ada yang Bu. Oke, COVID-19. Kalian nggak kemana-mana kan ya? 19, Bu. Tidak, Bu. Enggak ya? Betul, bagus, pintar. Kita harus di rumah saja, bahkan sekolah pun tidak bisa dilakukan datang langsung sekolah karena ada COVID-19 ya. Siapa yang sudah kangen sekolah? Bu. Kangen, Bu. Semuanya kangen ya? Semuanya kangen sekolah ya? Pengennya langsung ketemu teman-temannya. Karena semua sekarang serba virtual, jadi semua penuh keterbatasan ya. Ketemunya hanya dari layar handphone atau dari layar komputer. Gak apa-apa ya. Kita sabar sampai nanti mudah-mudahan kita berdoa bersama kondisi pandemi segera selesai. Saya pagi ini mau share tentang perpustakaan Jakarta Pusat. Ada apa sih yang kita punya, fasilitas apa yang kita miliki, dan pengenalan tentang perpustakaan itu sendiri. Sebelumnya saya mau tanya, perpustakaan itu apa sih? Tempat membaca buku. Oke, tempat membaca buku. Terus? Tempat mencari ilmu. Ya, betul. Bagus tuh tadi. Siapa ya? Tempat menimba ilmu. Mencari ilmu. Betul. Tempat semuanya menjadi benar. Terus tempat? Orang menjadi pintar. Oke.
Semua orang menjadi pintar dengan ke perpustakaan ya, karena di sana banyak buku yang bisa dijadikan sumber ilmu pengetahuan ya. Sebentar, saya mau share screen di mana saya agak Wisata literasi virtual SDN. Wisata literasi virtual. ada yang bisa melihat Baru 03 Rahmatul apa yang saya share? Bisa terlihat Ibu? Dan baru 03 Terlihat Kak? Rahmatul Karimah. Oke, iya. Nama saya Rahmatul Karimah atau biasa akrab disapa Kak Ime. Jadi kalian bisa panggil saya Kak Ime saja ya. Tapi saya nggak bisa melihat. Oke. Ada di sini. Error di sini gitu. Iya. Pindah nggak? Iya bisa Kak. Udah. Bisa ya? Oke. Nah, ini ya. Tadi yang semua kalian sampaikan itu semua benar. Perpustakaan tempat menimba ilmu, perpustakaan tempat sumber pengetahuan. Di perpustakaan kita bisa menjadi pintar karena semua sumber pengetahuan ada di perpustakaan. Tapi secara pengertian menurut undang-undang, perpustakaan itu adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak. Nah, ini kalian bisa baca ya. Karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustakanya. Saya garis bawahi kebutuhan pendidikan dan rekreasi. Kenapa sih bisa rekreasi di perpustakaan? Kenapa ya? Ternyata di perpustakaan itu tidak sekedar hanya membaca buku, tapi kita juga bisa berekreasi di sana. Karena yuk kita kenalan ya sama Perpustakaan Jakarta Pusat. Nah, di Perpustakaan Jakarta Pusat, di lantai satunya kita punya ruang aula, ruang sirkulasi, ruang teater. Ini mungkin tidak tergambar sama kalian kalau dari tulisan seperti ini, tapi tenang aja. Nanti kita sudah siapkan video yang bisa kalian tonton untuk tur perpustakaan, untuk melihat, oh yang tadi dijelaskan oleh Kak Ime tuh ini ya ruang aulanya, oh ruang sirkulasinya tuh ini ya, ruang teaternya tuh ini ya, supaya semakin tergambar. Nah, di ruang aula biasanya sebelum pandemi kita menerima peserta dari wisata literasi itu kita kumpulkan semua di sini di ruang aula. Beragam kegiatan bisa kita lakukan di sini. Kapasitasnya 150 sampai 200 orang. Semua bisa masuk di sini mendengarkan kakak-kakaknya bercerita dan mengenalkan tentang perpustakaan. Berikutnya siapa nih? Ada yang coret-coret? Jangan dicoret-coret ya. Halo. Nah, berikutnya ya, ada ruang sirkulasi. Ruang sirkulasi di sini tempat membuat kartu anggota. Biasanya di perpustakaan kalian juga kalau jadi anggota perpustakaan bisa punya kartu anggota dan bisa pinjam buku. Kalau di Perpustakaan Jakarta Pusat bisa pinjam buku maksimal 2 buku selama 14 hari. Kembalikan sesuai waktu. Kalau tidak mengembalikan sesuai waktu, kita tidak ada denda uang, tapi dendanya berupa tidak bisa meminjam buku di masa keterlambatan pengembalian. Misalnya kalian terlambat 7 hari mengembalikan 1 atau 2 buku, berarti 7 hari ke depan kalian tidak bisa pinjam buku terlebih dahulu sampai selesai masa dendanya. Berikutnya adalah ruang teater. Ini yang sebelumnya sudah diceritakan sama Kak Sudin kami. Di ruang teater ini kalian bisa menonton film-film edu movie atau film-film yang syarat dengan pengetahuan, bisa melihat banyak beragam film. Nanti kalau misalnya wisata literasi datang ke sini juga akan ada waktu di mana kalian diberikan waktu untuk menonton di sana, dibagi 2 tim. 1 tim ke lantai 2 untuk baca di ruang baca, 1 tim yang lainnya di ruang teater untuk menonton film yang memotivasi. Berikutnya di lantai 2, kita cepat-cepat aja ya untuk menggambarkan secara punya gambaran, supaya kalian punya gambaran kira-kira kalau di perpustakaan. Jadi ketika nanti kalian sudah bisa main ke sini, ketika pandemi sudah selesai, kalian sudah tahu nih, oh di lantai 1 ada ruang ini, di lantai 2 ada ruang ini. Jadinya nggak nyasar ya.
ruang baca anak. Di lantai 2 ada ruang baca anak. Ini ruangan untuk kalian nih. Kalian boleh baca buku-buku anak tuh di sini. Usia 6-12 tahun. Sebelum masuk, isi daftar hadir di bawah. Nanti dibantu sama petugas kami, baru kalian boleh naik ke atas. Nah, harap melepas alas kaki. Karena di sini perpustakaannya di lantai 2 khususnya dia pakai karpet. Jadi alas kaki harus dilepas. Dilarang membawa makanan dan minuman. Kenapa dilarang membawa makan dan minum? Karena kalau tercecer bisa merusak buku, bisa jadi sarang serangga untuk datang dan kemudian akhirnya memakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Lembaran-lembaran bukunya. Setelah selesai baca, jangan taruh bukunya di rak, tapi taruh di box yang kita sediakan. Karena nantinya petugas kami yang akan mengurutkan sesuai dengan nomor urut yang sesuai dengan aturan. Berikutnya adalah ruang baca remaja. Ini juga ada di lantai 2, tepatnya di seberang antara ruang baca anak. Di sini khusus untuk kakak-kakak kalian usia 13 sampai 17 tahun. Pinjam buku juga maksimal 2 buku selama 14 hari. Berikutnya lagi ada Kids Corner atau kita tulis sekarang ada namanya PAUD Ceria. Nah, di sana untuk adik-adik kalian, kalau siapa yang punya adik, nah ini bisa ajak serta ke perpustakaan untuk datang ke ruangan ini 0 sampai 5 tahun. Dan ini wajib didampingi serta diawasi orang tua. Sama, tidak boleh bawa makan dan minum juga. Dan orang tua atau pendamping harus merapikan kembali mainan yang sudah dimainkan sebelumnya. Jadi di sini lengkap, ada fasilitas untuk anak, ada fasilitas untuk remaja, ada juga untuk anak-anak PAUD. Jadi kalian bisa ajak serta kakaknya, ajak serta adiknya, ajak serta orang tuanya, neneknya barangkali ya. Oke, berikutnya ini ada ruang pengolahan juga di lantai 2, tapi kita seberang-seberangan, terpisah dengan ruang layanan anak. Ruang pengolahan itu untuk apa ya sebetulnya? Nah, yang perlu kalian ketahui, ruangan ini tempat mengolah buku-buku baru. Jadi ketika buku baru datang, buku itu tidak bisa langsung dijajarkan di rak, tapi harus diolah dulu sama kita. Dibuka plastiknya, diberi cap identitas, diberi nomor, disampul supaya buku-bukunya mudah untuk ditemukan kembali ketika kalian butuh. Buku-bukunya terawat. Ketika dipinjam kalau disampul jadinya tidak mudah rusak. Setelah buku siap, buku dikirimkan ke bagian layanan untuk siap dilayani. Nah, ini pengetahuan dasar saja ya, dari buku-buku itu ada 10 kelompok subjek buku. Nah, mungkin kalian juga ada yang bertanya ketika masuk ke perpustakaan sekolah atau mengunjungi perpustakaan keliling, Moli kita mungkin pernah lihat mobil kelilingnya Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat, di sana juga buku-bukunya berasal dari kita, atau mungkin kalian yang pernah ke R. Petra, di sekitar rumahnya ada R. Petra, di sana buku-bukunya juga berasal dari kita, itu di punggung bukunya ada nomor-nomor. Nah, apa sih nomor-nomor itu sebetulnya? Itu adalah kelompok subjek buku. 000 untuk ilmu pengetahuan umum, 100 untuk filsafat dan psikologi, 200 untuk agama, 300 untuk ilmu pengetahuan sosial, 400 untuk bahasa, 500 untuk ilmu pengetahuan alam, 600 untuk teknologi, 700 untuk kesenian dan olahraga, 800 untuk sastra, 900 untuk sejarah dan geografi. Jadi nomor-nomor itu bukan sembarang nomor-nomor, tapi memang ada klasifikasinya tertentu sesuai dengan subjeknya. Misalnya kalian mencari buku tentang rukun iman rukun iman misalnya gitu ya. Nah, itu ada di kelas 200. Atau kalian misalnya mau cari tentang kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu ada di kelas 400. Misalnya juga kalian mau cari tentang buku bagaimana cara bermain bulu tangkis yang baik, di kelas berapa coba? 700. Betul, di kelas 700. Atau kalian mau cari tentang sejarah Indonesia di masa lampau, di kelas berapa? 900, Bu. 900, Bu. Semuanya menyimak dengan baik, semuanya udah hebat. Ternyata benar semuanya ya. Oke, baik ya. Selanjutnya ya. Nah, ini dia. Ini contoh bukunya saja ya. Saya ambil satu contoh, judulnya
Andai Cican jadi pemadam kebakaran. Nah, judulnya ini pengarangnya dari Kak Wahiditya. Ini yang saya sebut tadi nomor-nomor di punggung bukunya. Di sini tertulis 813, kelas 800 yaitu kelas sastra. Nah, itu buku-buku cerita masuk ke sana, ke kelas sastra. Ada 3 huruf nama pengarang, WAH, karena namanya Wahyu Aditya. Jadi kita ambil 3 huruf depannya, WAH. 1 huruf judul, judulnya A, berarti kita ambil A ya. Berikutnya di lantai 3. Lantai 3 kita ada ruang baca umum atau dewasa. Nah, ini orang tua, ini tempat orang tua kalian. Kalau kalian ajak serta orang tua, di sini tempatnya. Di sini kalian belum boleh masuk ya. Hanya di lantai, kalian hanya sampai di lantai 2. Di sini juga banyak buku-buku yang bisa dibaca oleh para orang tuanya atau kakak-kakaknya. Sama, setelah selesai baca jangan taruh di raknya langsung, bisa taruh di meja atau dari box yang sudah disediakan di ruang lantai 3. Kemudian ada ruang referensi. Di sini ruang referensi isinya seperti ensiklopedi, kamus, dan lain sebagainya. Koleksi ini hanya bisa dibaca di tempat, tidak untuk dibawa pulang. Karena apa? Jumlahnya terbatas, bukunya cukup mahal, cukup tebal, dan tidak punya jumlah eksemplar yang banyak. Jadi hanya bisa dibaca di tempat. Kemudian ada juga Jakarta Corner atau tempat untuk berselancar internet di lantai 3 ya. Nah, berikutnya untuk sekedar pengetahuan saja, di lantai 4 ada ruang kantor dan ruang depo arsip. Ruang kantor itu khusus untuk pegawai-pegawai. Nah, kalau ruang depo arsip itu apa ya? Arsip itu apa ya sebetulnya? Nanti juga kita akan diberikan materi sekilas tentang arsip keluarga oleh Kak Ayu yang berikutnya setelah pemaparan materi dari saya. Oke, nah ternyata setelah tadi yang sudah saya jelaskan, jadi ada apa saja ya di Perpustakaan Jakarta Pusat? Ini dia, ada bioskop mini dan film, ada edu games, ada buku cerita, sains, dongeng, dan segala macam buku yang bisa kalian baca sesuai dengan hobinya kalian, sesuai dengan favoritnya kalian. Misalnya ada yang suka baca KKPK, ada di sini. Ada yang suka baca buku sains, ada di sini. Ada yang suka baca edu komik, ada di sini. Semuanya ada di sini ya. Oke, nah ini dia. Saya sekedar memberikan gambaran untuk layanan perpustakaan new normal atau masa transisi ya. Ketika ada COVID-19, kita tidak boleh kemana-mana. Kita harus hanya di rumah saja. Bahkan kalian belum bisa bersekolah sampai dengan saat ini. Nah, itu juga yang terjadi dari layanan perpustakaan kami. Kita juga belum bisa memberikan layanan secara normal seperti sebelumnya. Tapi dari tanggal 9 November kemarin, kita sudah mulai buka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah tentunya. Nah, apa saja ya protokol kesehatan itu? Yaitu pemustaka ketika datang, sebelum masuk ke perpustakaan, mencuci tangan terlebih dahulu di wastafel-wastafel yang sudah kami sediakan di depan. Ada 2 wastafel, untuk anak ukuran lebih pendek, untuk dewasa yang ukurannya lebih tinggi. Berikutnya adalah pemeriksaan suhu tubuh pemustaka oleh petugas perpustakaan. Kenapa ini harus diperiksa? Ini harus dilakukan untuk mengecek apakah ada anak-anak yang berpotensi demam, suhunya lebih dari 37,5, itu tidak boleh diizinkan masuk ke perpustakaan. Berikutnya adalah pengisian data oleh pemustaka di lantai 1. Ini mengisi daftar hadir. Kalian akan dibantu sama petugas yang di bawah. Kemudian pemustaka anak itu langsung ke arah lantai 2 dan tetap menjaga jarak. Ya, dan tetap mendapatkan edukasi dari petugas layanan. Kalian tetap pakai masker selama berkunjung di sini. Kalian juga tetap menjaga jarak antar teman yang lain atau antar pengunjung yang lain. Dan jumlah pengunjungnya dibatasi setiap harinya. Berikutnya, bagi pemustaka yang telah selesai membaca buku, buku diletakkan di box yang sudah disediakan. Tidak ditaruh di rak langsung, karena nanti box ini akan kami arahkan untuk
dilakukan proses-proses sesuai aturan. Berikutnya buku-buku yang telah digunakan akan dibersihkan sesuai dengan protokol kesehatan. Berikutnya pemustaka juga yang di lantai 3 juga tetap menerapkan aturan-aturan kesehatan yang benar. Ya, nah ini dia. Ini gambar perpustakaan Jakarta Pusat. Beranda ada nggak Bu Ime? Beranda Betawi ada nggak? Tadi informasikan yang lantai dasar. Oh, beranda. Ya, nah kita juga punya satu layanan baru, yaitu namanya Beranda Betawi. Siapa kira-kira yang tahu kira-kira di Beranda Betawi itu isinya apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa cerita? Ada apa kira-kira di bayangan kalian kalau Beranda Betawi itu? Kesenian Betawi. Kesenian Betawi. Terus apa? Ada lagi yang mau coba jawab? Ondel-ondel. Ondel-ondel, betul. Yang mau foto sama ondel-ondel, di sini kita punya sepasang. Mau foto sama ondel-ondel bisa. Mau baca buku-buku tentang kebetawian, itu ada di Beranda Betawi. Pokoknya semua informasi tentang kejakartaan itu ada. Kita pasang foto-foto tentang pejuang dari Jakarta. Kita pasang foto-foto tentang makanan khas dari Betawi atau Jakarta. Kita pasang seniman-seniman Betawi atau Jakarta, atau buku-buku tentang kebetawian atau kejakartaan. Itu semua terkelompok di Beranda Betawi yang ada di selasar aula lantai 1. Nah, makanya kalian cepat main ke sini. Mudah-mudahan pandemi cepat selesai ya. Kalian jadi bisa wisata literasi nggak pakai virtual lagi, tapi datang ke sini pakai bis sekolah, terus nanti akan disambut sama kakak-kakak yang cantik, kakak-kakak yang ganteng-ganteng yang akan menemani kalian di sini selama proses wisata literasi berlangsung ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya, ada yang sudah familiar dengan chat, menulis sesuatu di chat di Zoom? Ada? Sudah bisa semuanya? Sudah. Bisa nggak? Soalnya sebelum selesai, ini saya sudah mau selesai nih ya, karena mau akan lanjut lagi ke materi berikutnya sekilas sebelum kalian nonton video tur perpustakaan kita. Nah, sebelum itu saya mau kasih beberapa games, tapi itu gamesnya karena kita terbatas ya, kita virtual, saya taruh jawabannya yang bisa jawab itu saya minta untuk ketik di kolom chat. Siapa yang paling cepat nanti akan dibantu sama kakak moderator atau kakak host. Yang paling cepat bisa menjawab, tuliskan jawabannya secara singkat saja di kolom chat. Nanti yang benar, yang cepat akan dihubungi sama kakak-kakaknya untuk dikasih, karena ini virtual ya, jadi kalau misalnya kita kasih goodie bag juga harus dikirimkan ke rumah, lama, panjang prosesnya. Saya kasih pulsa atau OVO atau Gojek saja, mau nggak? Mau. Kita juga mau, kakak. Mau ya, tapi berarti iya ya Bu ya. Tapi pendampingnya jangan ikutan jawab ya, mohon maaf Ibu. Buat anak-anak pesertanya ya. Oke. Baik Bu. Nah, ini sebelum kita masuk ke games, saya mau kasih tahu info. Ada media sosial kita yang bisa kalian ada yang sudah punya media sosial, Facebook, Instagram? Kayaknya anak-anak sekarang punya pada Bu. Agak Bu. Tuh, kan giliran ditanya tentang media sosial semuanya pada semangat ya. Nah, ini kita juga punya Facebook. Daripada melihat bingung mau cari apa, informasi apa yang mungkin kurang bermanfaat buat kalian, nah, kalian bisa join atau follow Facebook kita, PAK Jakarta Pusat, temenan sama kita supaya kita kalau punya kegiatan-kegiatan kalian juga bisa tahu ya. Kita sering sekali mengadakan dongeng virtual atau dongeng daring dari live Instagram. Kalian bisa ikutan nih kalau misalnya kita lagi punya live Instagram tentang dongeng anak-anak. Biasanya kita live di Instagram kita di @sudinpusip.jakpus ya. Jangan lupa pada di @ ya, supaya kalian melihat
semua Iya, Bu. seimbang. Jadi dapat informasi yang bermanfaat juga dari sana. Karena semua informasi kita, nanti kegiatan ini juga akan kita share di media sosial. Nanti wajah kalian yang beruntung akan kelihatan nih di Instagramnya sudinpusip.jakpus atau ada di YouTube channelnya kita di Sudin Pusip Jakpus. Nah, nanti kalian bisa lihat terus media sosial kita supaya mau melihat wajah-wajah cantik dan gantengnya kalian, silakan. Oke, kita langsung masuk ke gengs ya. Oke, nih saya mau kasih lihat. Jeng-jreng. Ya, kita pemanasan ya. Oke. Siapa yang mau jadi pahlawan? Nggak ada yang mau jadi pahlawan? Saya, Bu. Tulis jawaban yang paling tepat di chat dari rangkaian kata acak berikut. Kira-kira dari rangkaian kata acak berikut kalian bisa dapat kata apa ya di sini? Coba, siapa? Siapa? Jangan dikasih tahu, nanti ada yang tahu terus langsung cepet. Yang ngetiknya cepet langsung cet ada keluar di chat. Ya, yang tahu langsung jawab aja. Kak moderator, ada yang paling cepat dan benar? Ada, Bu. Siapa? Untuk yang paling cepat dan benar itu dari Faika Zarifa. Siapa? Faika Zarifa. Faika, siapa Faika? Nah, wajahnya Faika ya. Atas. Benar, itu jawabannya apa? Apa, Kak? Yogyakarta. Nah, betul. Ternyata ada yang menyimak dengan baik dan cepat serta tepat. Yogyakarta. Selamat untuk Faika ya. Nanti dapat apa maunya, mau OVO, mau Gojek, GoPay. Nanti dihubungi sama kakak moderator ya. Dapat senilai nilainya harus disebutin. Sebutin aja ya. Lumayan ya, 25.000 ya. Buat senang-senang ya. Terima kasih Faika. Semangat terus ya. Nah, betul jawabannya Yogyakarta. Yogyakarta. Kenapa Yogyakarta? Faika coba. Oh, ini Faika Zarifa ya. Kenapa jawab Yogyakarta? Karena pahlawan dari Yogyakarta. Ah, iya bener loh. Kok yang jawab? Jangan dicoret-coret. Masih di mute, Bu. Faika masih di mute. Oh, masih di mute. Nah, ayo siapa tuh Bu Guru yang coret-coret nih? Coret-coret, ayo. Yang pakai HP tangannya jangan jahil ya. Dikasih denda ya, Bu. Ya, siap didenda nanti. Oke. Pangeran Diponegoro memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode 1825 sampai 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Beliau ini kelahiran dari Yogyakarta, betul, dan meninggal di Makassar. Beliau pemberani, taat beribadah, jujur, dan lebih suka perdamaian. Ya, ini mungkin kalian udah belajar ini ya, apalagi kan tema Sudah ya. Boleh deh satu lagi deh. Oke. Nah. Nulisnya lewat itu tadi. Ya, apa nih? Sama ya, kayak ditulis di chat yang paling cepat dan tepat ya. Sebutkan tempat, lokasi, atau nama sesuatu yang menggunakan kedua nama tokoh di dalam uang pecahan ini. Ayo, sebutkan nama tempat, lokasi, atau nama sesuatu. Apa? Soekarno Hatta. Nama apa? Kira-kira kalau misalnya kalian melihat uang ini yang tergambar di benaknya kalian, di kepala kalian yang ke-75 tentang gitu. Tempat, lokasi, nama sesuatu apa? 75. Ada yang jawab benar, Kak moderator? Ada Bu, tapi cuma nama tokohnya aja Bu. Nama tempatnya? Tempat apa gitu? Ayo, ada nggak? Ada yang di tempat yang ini yang di Soekarno di Indonesia. 1, 2. Tempat yang mengingatkan kalian tentang dua nama tokoh besar ini? Presiden Republik. Apa? Sudah ada yang benar?
Kalau nggak ada kita bungkus lagi hadiahnya. Masih nama tokoh. Oh, ini ada yang jawab, tapi cuma nama tempatnya nih. Apa? Nama tempatnya apa, Kak? Bandara. Nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab. Bandara ya? Iya, cuma tempatnya. Bandara. Yang tadi pertama bandara siapa? Raditya Alwan Effendi. Bandara ya? Bandara Soekarno-Hatta. Yang paling cepat jawab bandara saja deh. Raditya Alwan Effendi, Bu. Ya, karena saya lagi baik banget nih pagi ini ya. Nah, betul. Siapa tuh yang jawab tadi? Raditya ya? Iya. Nah, berarti dari gambar pahlawan sebelumnya yang dari uang 75.000 ini mengingatkan kalian tentang satu tempat. Tempatnya apa? Bandara. Bandara Soekarno-Hatta. Siapa yang sudah pernah ke sini? Main-main lewat. Siapa yang benar tadi? Raditya ya. Selamat ya buat Raditya ya. Nanti kita panitia akan kontak Raditya untuk minta kelengkapan nomor kontak yang bisa dihubungi. Ya. Nah, siapa yang punya uang 75.000 ini? Ada yang punya? Ada? Saya Bu. Woi, punya ya. Buat kolek sekian dari saya ya, sudah selesai ya pemaparan materi dari saya. Terakhir, menurut adik-adik apa kira-kira persyaratan untuk menjadi seorang pahlawan? Apa? Jujur, dengar pemberani, menolong dengan Islam, ngebahas ya, suara bapaknya. Berani, jujur, pemberani, tanggung jawab, pemberani, jujur, bertanggung jawab, terus berani, jujur, pahlawan perlu pintar nggak? perlu, perlu ya. Pahlawan juga perlu pintar untuk bisa pintar mengatur strategi. Ya? Perlu membela negara. Betul, membela negara. Ya, hebat banget jawabannya tadi. Kayaknya bakal jadi presiden nih berikutnya. Presiden ke-8. Saya doakan semua anak-anak di sini, anak-anak SDN Pasar Baru 03 pagi menjadi pahlawan, semua menjadi pahlawan untuk keluarganya, menjadi pahlawan untuk Indonesia, negaranya, agamanya, semuanya. Ya. Semoga kelak kalian menjadi Amin. Dia adalah yang ya. Sekian dari saya. Saya sudahi, cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke panitia ya. Silakan kembali ke kakak moderator. Dadah. Terima kasih kakak. Terima kasih Ibu Ime atas pemaparan materinya. Oke, adik-adik masih semangat? Masih, Bu. Semangat ya. Karena habis ini akan mendengarkan materi dari Kak Ayu untuk pengenalan keluarga. Kak Ayu udah siap? Sudah, Kakak? Nana, sebelum dimulai, minta tolong ya Nak, tangannya jangan jahil. Ayo dong. Terima kasih. Coret-coret. Apa yang coret-coret? Penjelasannya dicoret-coret. Bisanya dicoret-coret, nggak ada. Oke. Ayu udah siap ya? Iya, sudah. Boleh Kak dimulai, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Masih, Bu. Ya, semangat ya. Oke.
Mohon izin untuk Bapak Ibu, saya Alifah Ayu mau menyampaikan materi tentang kearsipan. Oke? Siap dimulai ya? Singkat saja. Ada yang tahu arsip itu apa? Ada yang tahu? Menurut adik-adik semuanya? Dokumentasi. Ya, terus apa lagi? Contoh arsip ada yang tahu? Oke. Sekarang Kakak Ayu mau ngasih tahu dulu ya. Arsip adalah sebuah catatan yang tertulis, diketik atau dicetak dalam bentuk huruf, angka, dan gambar yang memiliki makna dan tujuan yang tertentu sebagai informasi dan bahan komunikasi yang direkam berbagai media seperti kertas, film, dan media komputer. Oke, dan ada lagi nih, arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang kearsipan. Itu adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah, daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi, politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Oke, selanjutnya Kak, slide selanjutnya. Ini ada contoh-contoh arsip. Ada yang tahu apa aja? Dilihat di slide ini. Ada KTP, ijazah, akte kelahiran. Nah, ini ini adalah contoh-contoh arsip ya sayang ya. Nah, ini adalah KTP, ijazah, dan akte kelahiran. Arsip juga ada arsip ayah, ibu, dan anak. Kalau arsip ayah dan ibu itu biasanya seperti KTP, ijazah, akte juga, surat pengangkatan pegawai, buku nikah, hasil rekam medis, dan akte kematian. Ada juga nih kayak BPKB, STNK, bon-bon tagihan ibu-ibu nih, kayak telepon, listrik, gitu-gitu ya. Nah, ada yang tahu kalau arsip anak apa aja? Ayo. Menurut kalian nih, apa? Akte kelahiran. Akte kelahiran, betul. Ya. Terus apa lagi? Ya, Bu. Apa? Ya. Oh, KIA, ya. Kartu identitas anak ya? Ya, Bu. Rapot arsip nggak sih? Arsip ya, rapot ya. Terus nilai ujian, hasil nilai ujian. Oh, Kak, nggak ada suaranya ya, Kak? Ada, sayang. Ada suaranya. Nggak ada? Ada, Bu. Ada, iya. Nah, untuk anak ijazah, akte kelahiran, rapot, nilai ujian, ya. KIA tadi ya. Benar? Oke. Untuk apa sih arsip dikelola? Arsip dikelola untuk sumber informasi dan bukti. Arsip itu jangan dilipat ya. Harus dikumpulkan sesuai sifatnya. Kayak kalian kalau misalkan ada arsip pendidikan nih dari ijazah SD, SMP, SMA, itu harus dikumpulin soalnya nanti akan berguna di masa yang akan datang. Terus kayak arsip kesehatan juga itu harus dibedakan dengan arsip pendidikan. Jadi kayak kartu kesehatan, terus kayak rekam medis itu harus dibedakan dengan arsip yang lain. Nah, selanjutnya Kak. Nah, ini adalah map. Oh, tempat menyimpan arsip. Tempat menyimpan arsip itu map dokumen, dan Dokumen keeper. Iya, betul. Kalau map yang ini yang biasa ya. Jadi arsip-arsip kalian bisa ditaruh di map. Jangan digeletakin gitu aja. Jangan ditaruh meja. Ya, betul. Jangan ditaruh meja. Harus ada di tempatnya. Kayak dokumen keeper ini ada yang punya yang apa namanya kayak map gitu.
apa namanya yang ada plastiknya. Lorong, tempat lorong. Iya. Arsip-arsip kalian ditaruh nggak di map? Ditaruh. Ditaruh ya, jangan iya, ditaruh. Oke. Jadi arsip-arsip jangan ditaruh di sembarangan ya sayang ya. Jadi ada box. Kalau misalkan di rumah ada box, ditaruh di map. Jadi di apa namanya? Jangan ditaruh sembarangan, nanti hilang atau rusak. Next, Kak. Next, Kak. Selanjutnya ada musuh arsip nih. Wah, ada kutu atau hama, bencana alam, banjir, kebakaran, dan penanganannya yang salah. Di rumah kalian banjir nggak kalau ini, kalau musim hujan? Banjir, Bu. Banjir, iya. Jadi nih. Banjir. Ya, untuk mengurangi kemungkinan kerusakan dari hama, itu kalian harus bersihkan tuh secara rutin tempat penyimpanan arsipnya. Jadi jangan ada kayak kotoran, jangan makan di sekitar yang ada dokumen arsipnya. Jadi kalau kalian makan nih jangan geletak gitu aja ya. Terus kalau ada map-map buat itu jangan. Nah, periksa secara rutin arsip yang kita mendeteksi untuk sedini mungkin dan berikan kapur barus. Jadi di dalam kotaknya itu dimasukin aja kapur barus biar terhindar dari hama dan kutu. Nah, ini bencana alam, untuk bencana alam dan kebakaran. Jadi si arsipnya ini sebelum ada, jangan sampai ya, maksudnya jangan sampai ada kebakaran atau banjir. Jadi kalian harus benar-benar taruh arsip kalian di tempat yang mudah digapai. Jadi kalau misalkan kalian udah hujan nih, kita harus siap-siap naruhnya yang gampang diambil kayak di atas lemari, di dalam lemari gitu ya. Terus hindari menaruh arsip pada tempat yang terlalu paling bawah. Jadi jangan naruh arsip kayak di lantai gitu. Nanti kalau misalnya waktu-waktu banjir jadi nggak rusak gitu. Nah, kalau bisa arsip juga kalau penanganan secara digital, kalian punya flash disk. Kalau ada flash disk, taruh arsip-arsip kalian sebelumnya di-scan dulu. Jadi iya, di-scan dulu arsip-arsipnya kayak tadi KTP, KK, rapot, ijazah dan lain-lainnya. Taruh di ya. Biar kasih tahu infonya itu. Iya, dikasih tahu infonya ke mama papa ya. Jadi arsip-arsipnya sebelumnya di-scan dulu. Habis di-scan, kalian punya flash disk, taruh arsip-arsipnya di flash disk. Dan atau tidak atau enggak kalian kalau mama papanya tahu Google Drive, bisa kalian taruh hasil scanan arsip-arsip kalian di Google Drive gitu. Jadi ngerti ya semuanya ya. Nanti berikan informasi kepada ibu bapak kalian ya tentang arsip ini. Kalau arsip sayang. Kalau arsip itu jangan ditaruh di sembarang tempat. Oke? Ulang lagi nih. Kalau arsip ayah apa aja? Ayah dan ibu apa aja? KTP, kakak, akta kelahiran. Iya. Lahir. Oke. Arsip anak apa aja? Iya. Iya, kelahiran. Oke, sudah mengerti ya? Materi Kak Ayu hari ini singkat aja karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 10. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah
menyimak. Untuk Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya untuk pemberian materi. Terima kasih. Saya kembalikan ke kakak moderator. Terima kasih Kak Ayu atas pemaparan materinya. Adik-adik, sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya nih, kakak mau tanya, siapa di sini yang udah pernah ke perpustakaan Jakarta Pusat? Udah pernah belum? Belum. Oke, belum pernah ya? Nah, oke, kalau belum pernah, kita tonton dulu yuk ini nih, video tour perpustakaan secara virtual. Baik, Bu. Iya, Bu. Iya, jago. Nah, ini mau lihat apa depannya gimana sih? Saya pernah lihat sih depannya ada tulisan kayak gituan. Nah, coba lihat sedikit aja, turun. Nah, lihat dulu, pikir. Nah, lihat. Udah ada videonya. Oke, sebentar ya adik-adik ya, karena tadi belum ada suaranya ya, videonya ya. Nggak ada suara. Ya Bu, nggak ada suaranya. Oke, ini sebentar ya, lagi Ngirim foto. diputar dulu yang biar ada suaranya. Aku coba buka ya. Cara-cara Ada orang besarnya juga dong. Dulu masa depan, pandemi. Oh, seharusnya. Sekolah gratis dong. Setiap saat waktu keringat basahi tubuh. Ini Nah, ini pernah nih. aku tunggu. Hari ini ku buktikan ku
yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, 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 oh. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita bawa. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Oke, itu dia tadi video tur perpustakaan Jakarta Pusat. Beberapa adik-adik di sini udah ada yang pernah ke perpustakaan Jakarta Pusat ya? Belum, Bu. Saya sudah, Bu, pas kelas 5, Bu. Oh iya, Arbi itu ngapain? Ikut wisata literasi atau main aja? Itulah baca buku, Bu. Oh, baca buku. Pergi ke sini sama siapa? Pahlawan, Bu, yang pas di bioskop. Oh, Ke situ. gitu. Masih pakai sahabat ini. Pikir pas kelas 4 kayaknya sih. Pas kelas 4. Oh. Kita doakan semoga pandemi ini cepat selesai biar nanti kita selama lagi kumpul di perpustakaan ya. Jadi wisata literasinya secara tatap muka biar lebih seru. Baca buku yang pintar ya, Bu, ada komik-komik yang serem. Iya. Komik-komik. Kalau yang horor biasanya itu apa? Komik horor. Oh, yang horor. Oh, kamu berani? Berani lah, Bu. Berani, Bu. Dia takut sedikit sih. Oh. Oke. Saya pernah lihat setan, Bu.
Oh, oke deh. Nah, itu dia tadi rangkaian acara dari kegiatan wisata literasi virtual ini. Nah, tapi sebelum saya tutup acaranya, boleh ya kita foto bersama lagi ya? Boleh, Bu. Boleh, Ini- Kak. Oke. Boleh. Kakak host boleh diaba-aba untuk pengambilan gambarnya. Oke, siap ya. Siap. Kita coba foto. Oke, adik-adik yang belum buka kamera boleh dibuka ya. Udah, Bu. Sabar, Bu, saya bersihin dulu, Dan Bu. jangan lupa bergaya ya, yang keren gayanya. Oke? Serang. Kayaknya yang bagus ya. Oke, Bu. Oke, Pak. Oke, siap. Oke, senyum. 1, 2, 3, action. Sekali lagi ya, sekali lagi. Oke. Oke, 1, 2, 3, action. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru pendamping dari SD dan juga Ibu kepala sekolah dari SDN Pasar Baru 03 Pagi. Terima kasih juga untuk para narasumber kita hari ini dan para peserta didik dari SDN Pasar Baru 03 Pagi yang sudah setia untuk mengikuti acara wisata literasi virtual ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi, sehat-sehat. Iya. Semangat ya belajarnya. Amin. Saya ada tugas Ibu. Izin undur diri semuanya, anak-anakku sekalian. Terima kasih Ibu Rahmatul, Ibu Ayu, Bapak Ibu narasumber semuanya. Harus dapat Terus Bapak Ibu Medi dan semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Bye. Bye. Akhirnya sekian lama.